Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi wa jundih amma ba'd. Rekan-rekan semuanya, pemirsa dan sahabat-sahabat di Ma'dubatullah Learning Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas salah satu asma Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Kabir atau Al-Mutakabbir, yang nanti akan kita lihat dari kacamata superiority complex dan inferiority complex, dengan di akhir kita akan melihat Umar bin Khattab bagaimana di dalam memahami dan mentadaburi asma Allah yang agung, yaitu Al-Kabir dan Al-Mutakabbir, sehingga kita akan melihat bagaimana menariknya tawaduknya Umar bin Khattab sebagai implementasi dari kesadaran akan kibriyanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di ujung surah Al-Hasyr kita dapati rangkaian nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari pengenalan nama Allah itu sendiri, Huwallahul ladzi la ilaha illahu, kemudian sifat Allah Al-Alim, Alimul ghaibi wasyahadah, kemudian sifat Rahman Rahim, terus kemudian Allah menjelaskan tentang sifat Allah Al-Malik, Al-Quddus, sampai di akhir kemudian muncul kata Al-Mutakabbir. Kata Al-Mutakabbir yang merujuk kepada nama Allah di dalam Al-Quran sebenarnya menggunakan dua kata, satu Al-Kabir, yang kedua Al-Mutakabbir. Kalimat Al-Kabir dan Al-Mutakabbir berasal dari kata kabura atau al-kibru yang mengandung makna yang pertama dzul kibriya. Jadi mutakabbir adalah dzul kibriya, yang memiliki keagungan, kebesaran, greatness atau sublimity atau grand, ya. Jadi Allah zat yang memiliki keagungan dan kebesaran. Yang kebesaran keagungan Allah itu berada dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam amalnya. Jadi kenapa Allah disebut Al-Kabir atau Al-Mutakabbir? Karena Allah agung, yang keagungannya Allah itu ada di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam amal perbuatannya, yang tidak mungkin disaingi oleh makhluk, oleh apa dan siapapun saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menghubungkan dengan kata bukan kibriya tapi al-kibru, yang maknanya biasanya nanti kita terjemahkan dengan sombong. Sebenarnya kalau kita menerjemahkan dengan sombong atau congkak adalah juga berkaitan dengan keagungan atau besar. Karena kata kabir itu sesungguhnya kata Imam Raghib Al-Asfihani adalah min asma'il mutadayifah. Kata yang dependen, yang maknanya hanya bisa kita fahami kalau kita melihat kata yang menjadi lawannya, yaitu kata kecil. Jadi besar itu hanya bisa terjadi kalau kita tahu kata kecil. Demikian juga kalau sesuatu yang besar dihadapkan dengan sesuatu yang lebih besar lagi, maka dia menjadi kecil. Nah, dalam kaitan dengan relasi Allah dengan makhluk, maka Allah itu besarnya tidak mungkin dikalahkan dengan siapapun saja. Orang sombong adalah, sombongan itu sesungguhnya adalah kalau ada dua relasi di mana satu merasa superior atas yang lain, namanya disebut dengan sombong. Nah, dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala Mutakabbir, maka tentu saja Allah adalah maha sombong dalam pengertian memang semua selain Allah adalah kecil. Dan hakikatnya memang kecil. Karena itu mutakabbir atau maha sombong itu hanya bisa berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak untuk makhluk. Karena itulah di dalam hadis disebutkan al-kibriya'u ridai. Keagungan adalah ridanya Allah, selendangnya Allah SWT. Wal azamah, dan keagungan itu izari, sarungku, kata Allah SWT, kata Allah dalam hadis qudsi. Faman naza'ani, bahwa siapa yang mengambil wahidam minhuma, salah satu di antara keduanya, orang yang merasa besar, merasa sombong, merasa agung, kata Allah SWT dalam hadis qudsi, qadaftuhu finnar, maka aku akan lemparkan dia di dalam neraka. Rawahu Muslim. Ini untuk menunjukkan bahwa sifat
superior dan atau sombong atau merasa lebih besar itu sebenarnya memang adalah sifat yang eksklusif hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lihat Al-Qur'an, Rasulullah SAW menyatakan la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang ada di dalam hatinya misqala dzarrah, sebiji sawi min kibrin, dari kesombongan, kecongkakan. Seorang menyatakan pada Rasulullah SAW, kata dia, dia mencintai memiliki baju yang baik, sandal yang baik, dan Rasulullah SAW kemudian menyatakan innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Baru kemudian Rasul menyatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi sampai di sini kita melihat bahwa sombong atau dalam bahasa psikologi biasa kita kenal dengan superiority complex ya, hanya terjadi karena ada relasi. Nah, sekarang di dalam Islam kita ini disadarkan bahwa semua makhluk itu memiliki keutamaan. Karena setiap makhluk Allah ciptakan dalam keadaan yang sempurna, sehingga merasa lebih baik atau lebih superior atas yang lain itu sesungguhnya adalah problem dalam agama. Kalau orang merasa lebih baik, superior misalnya, karena sesuatu yang wajar pada waktu dan pada tempatnya, para ulama menilai ini sesuatu yang terpuji, boleh-boleh saja. Misalnya saya dapat nilai 10, teman saya dapat nilai 8, maka kalau saya menyatakan bahwa saya lebih baik nilainya, itu bukan kesombongan, karena di waktu, di keadaan, di tempat yang tepat. Tetapi kalau kita melihat ada orang yang memiliki posisi lebih baik, dikasih nikmat oleh Allah misalnya, dan kemudian kita mengcompare, kemudian kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang tersebut, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan kecongkakan. Jadi sebenarnya dalam psikologi misalnya ada yang menyatakan superiority kompleks itu muncul karena perasaan inferior kita. Jadi ketika kita mengcompare kepada orang lain bisa muncul dua penyakit ya. Yang penyakit pertama yang disebut dengan the first deadly sin itu yaitu hasad yang pernah kita bahas ya. Sama, ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh setan ya. Jadi dosa pertama adalah hasad, yang kedua adalah sombong. Ya. Karena itu kita melihat nanti, jadi orang yang sombong itu sesungguhnya adalah, salah satu cara kita melihat adalah karena dia menilai orang lain itu lebih besar dari dia, sehingga dia merasa inferior. Dan kita ini secara psikologis punya sikap yang disebut dengan defense mechanism, atau mekanisme untuk pembelaan diri. Cara membela diri kemudian kita membesarkan diri kita atau membusungkan diri kita yang disebut dengan superiority complex. Nah, maka secara psikologis orang yang memiliki sombong itu sesungguhnya dia sedang menderita penyakit psikologis karena dia sebenarnya tidak bisa melihat realitas secara jernih. Karena itu dia punya superiority complex ya. Nah, itulah kenapa di dalam Islam orang itu tidak mungkin masuk surga kalau memiliki sombong, karena sebenarnya dia tidak tentram dengan dirinya sendiri. Dan orang yang masuk surga itu sebagaimana di dalam Al-Quran adalah orang yang qalbun salim, yang healthy heart, yang sound heart, yang hatinya bersih. Disitulah kita melihat sesungguhnya orang yang sombong itu dia punya problem sebenarnya secara ruhaniah dan secara psikologis. Ya. Kita tidak terlalu banyak karena fokus kita sekarang untuk mempelajari tawaduknya Umar bin Khattab ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti insya Allah habis tawaduknya Umar kita akan bahas beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan konsep takabur dan tawaduk di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita lihat, kita berangkat dari case dulu ya. Kisahnya Umar bin Khattab yang dijelaskan di dalam berbagai kitab sehingga kita bisa mengambil hikmah dan ibrah dari apa yang bisa kita fahami dari konsep tawaduk di dalam agama ini. Oke. Umar Ibn Khattab adalah figur yang sangat menarik karena beliau ini adalah orang terbaik kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq dari murid-murid Rasulullah SAW, dari sahabat Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam
saat berusia 27 tahun, dan saat Islam itu masih sangat jumlahnya minimalis. Satu riwayat menyatakan laki-lakinya masih hanya 40 orang, perempuannya 11 orang. Ada yang menyatakan 39 laki-lakinya, ada 13 perempuannya. Kira-kira jumlah orang Islam tidak sampai 100 masih ketika Umar masuk Islam. Ya. Katakanlah 40-20, masih sekitar 60-70-an orang, roughly 70 orang. Dan Umar masuk Islam. Tapi yang menarik dari figur Umar adalah pasca Umar masuk Islam terjadi perubahan model Islam dari yang sembunyi-sembunyi dan kemudian menjadi terang-terangan. Karena sebelum masuknya Umarul Khattab, orang itu tidak berani menampakkan keislaman, semuanya kitmanul iman. Dan bahkan orang tidak melakukan sholat di depan Ka'bah karena resiko yang begitu amat menakutkan. Dan ketika Umar masuk Islam, salah satu dampak positifnya adalah karena Umar menyatakan bahwa dia akan menegaskan keimanannya sebagaimana dulu dia menegaskan kesyirikannya. Dampaknya adalah umat Islam kemudian mulai berani untuk melakukan sholat secara terbuka, dan dakwah Islam kemudian perlahan-lahan menjadi dakwah yang terbuka. Ini salah satu manfaat dari keberislamannya Umarul Khattab. Karena juga ini bagian dari diijabahnya doanya Rasulullah SAW, Allahumma izzal Islam bi ahabbi hadainir rajulain ilaika bi Umar bin Khattab au bi Abi Jahlin ibnu Hisham. Dan Allah SWT mengabulkan salah satu pilihan dari doa Rasulullah SAW, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua orang, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dan Islam ini kemudian amat sangat banyak dibantu oleh Umar ibnul Khattab. Ini kita kalau melihat figurnya terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung saja biar tidak terlalu panjang, kita melihat beberapa kisah yang menarik dari Umar yang menggambarkan tawaduknya Umar ibnul Khattab ya. Yang pertama, Umar adalah orang yang digambarkan oleh Bilal bin Rabah dan juga digambarkan oleh beberapa sahabat yang lain sebagai orang yang kalau dia dinasehati oleh siapapun saja berkenaan dengan Al-Quranul Karim, maka Umar adalah orang yang komited terhadap Al-Quranul Karim. Ini saya ingin mengawali dari sini. Ini tentu saja karena kita melihat sejak dari awal masuknya Islam, masuknya Umar ke dalam Islam itu juga berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Jadi dia ini kalau misalnya katanya Bilal bin Rabah, Umar itu orang yang amat sangat baik, tapi kalau dia sedang marah maka berbeda sekali Umar bin Khattab. Tetapi yang sangat menarik dari Umar adalah, kalaupun Umar itu sedang marah, tapi begitu dia dibacakan Al-Quranul Karim, maka Umar akan diam mendengarkan Al-Quranul Karim, dan seketika itu juga, begitu dia sudah memahami isi dari Al-Quran yang dibacakan, maka Umar akan committed sesuai dengan bacaan Al-Quranul Karim. Itu kalimat yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah berkenaan dengan karakter Umar ibnul Khattab ya. Laukanat, kata dia, kalau misalnya engkau bacakan Al-Quranul Karim saat Umar itu marah, maka Bilal bin Rabah akan hilang kemarahannya Umar ibnul Khattab. Mari kita lihat figur yang pertama ini, ada kisahnya ketika Umar ibnul Khattab, misalnya sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat dia sudah menghunus pedang. Ada berbagai riwayat. Yang pertama, awalnya malam itu salah satu saudaranya Umar bin Khattab itu sedang perutnya sakit karena akan melahirkan. Diboponglah oleh Umar bin Khattab dan dibawa ke Ka'bah. Ketika Umar dan saudari perempuannya ini atau saudarinya tidak tahu bagaimana hubungan kekerabatannya, masuk ke Ka'bah, dia dapati Rasulullah SAW sedang membaca dan sedang sholat di sana. Umar kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran pertama kali dari bacaan Rasulullah SAW. Ada riwayat yang menuturkan yang dibaca surat Al-Haqqah, ada riwayat yang dibaca oleh Umar adalah surah At-Taghabun. Yang menarik,
bacaan Al-Quran itu merubah semua karakter Umar nanti. Sehingga pertemuan pertama ini, misalnya ketika Umar bin Khattab mendengarkan Rasulullah SAW membaca surat Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah, Umar mengapresiasi dan menyatakan, sungguh tidak mungkin ini adalah ucapan si syair sebagaimana yang didaku oleh orang-orang. Maka Rasulullah SAW membaca innahu laqaulu rasulin karim, ya, ini adalah ucapan Rasul, ya, atau wahyu yang dibawakan oleh malaikat Jibril, dan dia bukanlah ucapan syair, sedikit sekali kalian beriman, dia bukanlah ucapan paranormal, kahin, mengapa engkau tidak mengambil pelajaran. Dan Umar kemudian menjadi susah dan galau karena prediksi Al-Quran atas omongannya Umar Ibnul Khattab sendiri. Sama juga dengan di Taghabun, karena kalau kita lihat ayat 1-8 berkenaan dengan surat At-Taghabun juga menceritakan bagaimana Nabi itu diutus dan bagaimana orang kemudian terbelah menjadi kufur dan beriman. Dan lihat, semua perubahan karakternya Umar berubah karena Al-Quranul Karim. Kemudian Umar menghunus pedangnya, sebagaimana kita ketahui bersama, ya, dia dikabari bahwa adiknya sendiri yang sudah masuk Islam, dan kemudian Umar membaca surat Toha yang dibawa oleh adiknya. Surat Toha itu merubah pribadinya Umar bin Khattab, dan ini nanti kita dapati perubahan yang terus-menerus pada Umar bin Khattab berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Mari kita lihat yang pertama tentang bagaimana Umar mensikapi kalau ketika dia diingatkan dengan Al-Quranul Karim. Umar ketika menjadi Amirul Mukminin, beliau mengangkat spiritual advisor dari kalangan para qurra, para orang yang ahli Al-Quranul Karim, tidak peduli apakah dia sebagai orang yang ahli, orang yang sudah tua atau orang yang masih muda. Asalkan dia menjadi ahli Al-Quranul Karim, maka oleh Umar bin Khattab diangkat menjadi advisor atau political advisornya Umar bin Khattab. Ada seorang anak muda yang bernama dengan Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais yang oleh Umar bin Khattab dijadikan sebagai advisornya Umar bin Khattab. Al-Hur bin Qais ini memiliki seorang paman yang berkeinginan untuk hadir dalam eksklusif meeting Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin bersama spiritual advisornya. Maka Hur bin Qais berkata kepada Umar bin Khattab, kata dia, apakah engkau mengizinkan pamanku untuk juga bergabung, karena beliau ingin hadir dalam eksklusif meeting yang diadakan oleh Umar bin Khattab dengan para advisornya. Umar mengizinkan. Maka kemudian masuklah Abdullah bin Uyainah bin Hisan ini masuk ke dalam rapat eksklusifnya Umar bersama para pembantu atau advisornya Umar bin Khattab. Yang menarik, begitu Umar muncul, belum mendapatkan pembicaraan apapun, tidak ada hujan, tidak ada siang. Tiba-tiba yang menarik, orang ini berkata kepada Umar bin Khattab dengan kalimat yang tidak senonoh. Dia berkata kepada Umar bin Khattab, kata dia, ya Umar, wahai Ibn al-Khattab, wahai anaknya Khattab, kata dia, sesungguhnya engkau belum memberikan kepada kami pemberian yang banyak, dan kamu belum juga berbuat adil di antara kami. Lihat kalimatnya orang ini. Dia berkata kepada Umar bin Khattab dengan kalimat yang tidak senonoh, tanpa membawa bukti, tidak memberikan data apapun, dan kemudian dia mensifati Umar dengan kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan oleh orang yang seenaknya berkata kepada Umar Ibnul Khattab. Kata dia, wallahi ma tu'tinal jazla wa ma tahkumu bainana bil adl. Wahai Umar, sesungguhnya kamu belum memberikan kepada kami al-jazlah, pemberian yang banyak, wa ma tahkumu bainana bil adl, dan kamu tidak menghukumi, tidak memberikan keadilan kepada kami. Faghadaba Umar marah kemudian, dan ini menunjukkan reaksi yang wajar saja sebagai manusia. Pertama yang harus kita lihat, ya,
dalam katakanlah dalam rapat ya, yang mestinya hanya diikuti oleh spiritual advisor, orang ini diberikan kemudahan, dibolehkan. Balasannya coba bayangin. Orang ini begitu hadir, Umar muncul, kemudian langsung menyatakan, ya Ibn al-Khattab, ma tu'tinal jazla, wa ma tahkumu, kata dia, bainana bil adl. Ini tentu ucapan yang tidak senonoh, apalagi dia datang tidak membawa bukti. Maka wajar saja Umar marah. Dan sebagaimana pernyataan Bilal bin Rabah tadi, kalau Umar marah, lain ceritanya. Hatta hamma bi ayyaqa'a bih. Sampai Umar itu kelihatan akan menjatuhkan hukuman, akan melakukan tindakan kepada orang ini. Maka begitu Umar kelihatan marah dan akan melakukan menghukum orang tersebut, keponakannya, ya, keponakan orang yang ngomongnya ngawur ini, Uyainah bin Hisn, apa kata dia? Hur bin Qais kemudian berkata kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qal, kata dia, li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin wa inna hadha minal jahilin, kata dia, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, maafkanlah, berbuatlah yang ma'ruf, perintahkanlah yang ma'ruf, dan jauhilah orang-orang yang jahil, ya. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Dan sesungguhnya pamanku ini adalah orang-orang yang jahil. Fawallahi ma jawaza Umar hina talaha alaih wa kana waqqafan inda kitabillah. Maka apa penuturan Hur? Bahwa sungguh Umar ketika dibacakan Al-Quranul Karim, Umar tidak akan pernah melewatinya. Dia dengarkan ucapan nasihat dari Hur bin Qais, dan setelah itu lihat kalimat yang dipakai, wa kana waqqafan, dan Umar itu committed, berpegang teguh inda kitabillah, inda kitabillah. Apa hikmah yang pertama yang bisa kita lihat? Superiority complex kalau kita baca secara teori akan muncul ketika orang memberikan menilai kita secara jelek. Karena secara ruhani kita ini sama aja dengan siapapun, ya. Kita ini punya ego, punya segala macamnya lah. Kalau ada orang menjelekkan kita, ya, ngeritik kita, mengatakan kalimat yang tidak senonoh buat kita, itu peluang yang sangat mudah sekali kemudian membuat kita itu naik. Muncul pride kita, ya, muncul arogansi kita. Itu yang paling menarik untuk kita pikirkan. Karena lagi-lagi, sebagaimana tadi secara kebahasaan memang pride, arogansi itu muncul karena relasi, karena dia asma mutadayifah, maka begitu ada orang yang menjelekkan kita, apalagi dengan kata-kata yang kasar, yang tidak ada pada diri kita, maka pride kita akan naik. Disitulah pintu masuk setan, ya. Yang dalam psikologi ini disebut dengan superiority complex. Kita merasa superior kepada orang lain. Lihat cara yang dibikin Umar. Lah, kita ini harus butuh sesuatu yang untuk bisa menekan superior kompleks itu, yang kalau diteruskan nanti akan melahirkan pride, akan melahirkan anger, akan melahirkan arrogance. Itu yang memang pintunya dari situ. Karena jadi pintunya dua, ya. Pintu orang menjadi arogan itu bisa jadi karena kita sendiri, karena kita melihat ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah yang lebih dari kita, maka bisa muncul dua, bisa muncul hasad, bisa muncul kiber. Ya, kita sudah bicara hasad, kiber munculnya bisa dari diri kita ketika kita melihat orang lain, atau yang kedua karena orang lain yang bersikap kepada kita. Ya, jadi ini kita belajar dari Umar. Caranya adalah kita harus punya cara untuk menekan superiority kompleks kita itu, sehingga kita ini merasa superior atas manusia. Ya, nah caranya adalah lihat, kenapa kita marah? Karena sebenarnya kita melihat bahwa orang ini berbuat yang tidak tepat buat kita. Dan kita maunya menilai kita sesuai dengan ukuran orang itu. Jadi standar kita maunya adalah sesuai dengan standar orang yang tidak tahu tentang diri kita. Maka sebenarnya kita ini diatur oleh standar orang tersebut. Itu yang menjadikan tidak baiknya kita. Karena akhirnya kita ini sama sebenarnya levelnya dengan orang tersebut. Orang yang jahil tersebut. Sementara kalau kita pakai standar yang lain, bahwa kemuliaan seseorang, dignity seseorang, ya, atau nobility seseorang, kemuliaan seseorang, azamah seseorang, keluhuran seseorang, itu bukan ditentukan oleh ucapan orang lain, penilaian orang lain. Memang ucapan dan penilaian orang lain itu berkontribusi, kalau itu benar. Kalau itu tidak benar, ngapain kita juga kemudian menjadi
menjadi pride dan menjadi arogan, superior, kalau itu tidak ada pada diri orang tersebut. Karena itu Umar kemudian caranya adalah kita punya standar bahwa kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lihat kalimat yang pertama yang dipakai adalah khudil afwa, maafkan. Maka sikap yang baik bagi orang yang merendahkan kita, apalagi kalau itu tidak ada pada diri kita, maafkan dia. Karena dia jahil. Yang pertama, yang kedua, lakukan yang ma'ruf. Maafin, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari hal tersebut. Itu salah satu cara kita menekan agar kita kemudian muncul humility. Dan begitu kita humility, begitu kita ini kemudian tawadhu, apa yang terjadi? Orang itu kebingungan. Karena dia menjadi tentaranya setan untuk membuat kita arogan. Maka begitu dia tidak berhasil membuat kita arogan, dia sendiri juga yang akan kelimpungan karena maka dia yang akan merasa bersalah. Ya, itu yang disebut dengan siapa yang tawadhu pasti oleh Allah akan diangkat. Itu teknik pertama yang bisa kita ambil dari kisahnya Umar bin Khattab. Ya, oke, kita masuk yang kedua sekarang. Umar bin Khattab dan Abu Musa al-Khawlani. Ya, Abu Musa al-Khawlani. Abu Muslim al-Khawlani adalah salah seorang tabi'in, meskipun dia beriman di masa Rasulullah SAW masih hidup, akan tapi beliau tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Abu Muslim al-Khawlani adalah salah seorang yang beriman di Yaman, masa Rasulullah SAW masih hidup, tapi beliau belum pernah ke Madinah dan bertemu Rasulullah SAW, sehingga tidak bisa dianggap sahabat, karena definisi sahabat harus berjumpa dengan Rasulullah SAW. Singkat cerita, di akhir kenabian Rasulullah SAW, ada orang yang bernama Al-Aswad bin Qais merasa bahwa ini kita harus bikin siasat agar kita dapat memegang tampuk kepemimpinan dan pengaruh di Yaman. Caranya adalah dengan mengaku menjadi nabi. Ya, jadi Aswad bin Qais bin Dzil Himar ini tanabba'a bil Yaman. Dia mengaku nabi di Yaman. Kenapa? Karena dia melihat Rasulullah SAW di Mekah itu sudah pada periode yang akhir. Sehingga dia mulai, caranya menarik. Dia pasang spy ya di mana-mana, mengintai orang-orang, perilakunya, informasinya, dan informasi dan perilaku orang-orang ini kemudian dilaporkan kepada kepada Aswad bin Qais, sehingga Aswad bin Qais bisa menebak perilaku orang, dan dari situ nubuahnya dia bangun. Ya. Bangun, makin banyak orang yang ikut, pengikutnya makin banyak, dapat loyalitas, dan kemudian dia punya political strength, punya power di Yaman. Yang mengganggu dia adalah powernya Abu Muslim al-Khawlani sebagai orang yang beriman. Sebagai orang yang saleh, dia juga banyak mendapatkan pengikut. Maka kemudian Aswad bin Qais itu punya keinginan bagaimana bisa mengalahkan Abu Muslim al-Khawlani, karena itu adalah musuh politiknya di Yaman, kira-kira begitulah. Singkat ceritanya, maka kemudian ditanyailah, karena dia sudah punya tampuk kekuasaan sekarang Aswad bin Qais, dia ditanyain, dia menyatakan, atashhadu anni Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa aku ini adalah Rasulnya Allah SWT? Ini jawaban yang menarik, jawaban yang tidak mau mencemari lisannya dengan kata-kata yang kufur, tapi satu sisi dia juga hendak berkelit dari hukuman Aswad bin Qais. Dia menyatakan, aku tidak mendengar, ngomong apa kamu? Atasyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, tapi begitu dia dinyatakan, apakah kamu menyaksikan atau kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah? Dia menyatakan, na'am. Maka marahlah Aswad bin Qais dan dibikinlah api unggun raksasa, dibakar Abu Muslim al-Khawlani. Tapi Abu Muslim al-Khawlani diselamatkan oleh Allah SWT, api tidak membakar tubuhnya. Sehingga kemudian ketakutan Aswad bin Qais, setan membisiki dia, masuk ke dalam fikirannya dan menyatakan, kalau kamu tidak hentikan proses pembakaran Abu Muslim al-Khawlani, yang terjadi adalah orang-orang akan berpaling afiliasi politiknya kepada dia. Karena kamu kehilangan kekuatan. Sebaiknya hentikan pembakaran dan usirlah Aswad bin Qais dari Yaman. Maka Aswad bin Qais keluar dari Yaman menuju Madinah. Dia hendak berjumpa Rasulullah SAW. Tapi dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah sudah meninggal dunia. Tampuk kepemimpinan di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab menjadi orang terbaik kedua pada saat itu. Maka masuklah
Abu Muslim Al-Khawlani ke Madinah, dia ikat untanya dan dia hendak ke kuburan Rasulullah SAW untuk ziarah Masjid Nabawi. Umar bin Khattab sebagai orang yang nanti karakter kedua dari Umar. Yang pertama waqafan bi kitabillah, ya, committed dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, Umar itu amat sangat kuat firasatnya. Ini yang menarik. Jadi Umar begitu melihat ada orang asing, ditanyain oleh Umar Ibn Khattab, "Mimanir rajul, kamu laki-laki dari mana?" Kata dia, "Min ahlil Yaman, saya dari penduduk Yaman." Faqala ma fa'ala alladhi haraqau kadzdzab. Oh, dari Yaman. Bagaimana keadaan orang yang dibakar oleh si pendusta itu, yaitu Aswad bin Qais. Yang menarik, Abu Muslim menyatakan, dzaka Abdullah bin Thawb. Oh, itu Abdullah bin Thawb. Dia menunjukkan namanya yang asli. Dia dikenalnya Abu Muslim Al-Khawlani. Ya, dia kenalkannya Abu Muslim Al-Khawlani. Tapi dia menyebut nama aslinya, ya, Abdullah bin Thawb. Dan Umar tahu ini pasti orangnya. Dan Umar kemudian menyatakan, kata Umar bin Khattab, kata dia, "A'anta huwa?" Apakah kamu itu orang tersebut? Orang ini tidak bisa menyangkal lagi, "Allahumma na'am, iya saya." Dan Umar kemudian lihat, dibebaskan, ya, nangis Umar bin Khattab karena dia posisinya menjadi budak, ya, dibebaskan, kemudian dia menangis mendudukkannya dan mendudukkan bersama Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar bin Khattab dan menyatakan, "Lihat, alhamdulillahilladzi, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu yang tidak mematikanku hatta arani fi ummati Muhammadin, sampai aku melihat di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad, ya, salah satu dari umatnya Nabi Muhammad, orang yang dibakar hidup-hidup sebagaimana dulu Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, Khalilur Rahman, falam tadurruhun nar, dan api itu tidak memberikan madarat kepada orang tersebut." Untuk apa humility yang harus kita lihat? Kalau yang tadi adalah orang yang mencerca, ya, sekarang dia berhadapan dengan orang yang memiliki kenikmatan yang lebih. Nah, bagi orang yang memiliki kekuasaan, kehebatan, sebagaimana Umar, kita kan kalau bisa pikirkan, Umar ini kan the elite of Madinah pada saat itu. Karakter manusia itu, kalau kita ini merasa orang powerful, orang elit, orang top, terus kalau datang orang yang memiliki kemampuan juga, maka biasanya muncul apa? Superiority complex. Kita akan merasa diri kita juga, wah, sama lah, kita ini ustadz terpandang di satu daerah. Kemudian ada ustadz baru datang misalnya dari Mesir, dan dia juga mendapatkan pengaruh. Apa yang terjadi pada kita? Maka kita akan berusaha merendahkan dia. Karena sebenarnya itu salah satu mekanisme defense kita. Caranya juga selain kita merendahkan orang lain, orang yang kita anggap menjadi saingan kita, yang kedua kita akan menaikkan pride kita, arogansi kita. Itu bahaya, ya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang mendapatkan nikmat, itu hati-hati, kibir bisa muncul di sana. Dan apa yang dilakukan Umar? Masya Allah. Dia sadari bahwa nikmat adalah bagian dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia, lagi-lagi, compare-nya itu nilainya tidak berdasarkan relasi. Itu ciri kunci agar kita bisa keluar dari takabur. Yang pertama, Umar keluar karena dia kemudian menggunakan apa? Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil urfi. Sekarang iya. Satu, konsep Umar itu, nikmat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, dia tidak menganggap itu kelebihan pribadi, tapi Allah memberikan kenikmatan kepada Abu Muslim Al-Khawlani sebagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada Ibrahim Khalilur Rahman, ya. Dan karena itu diapresiasi. Kenapa? Karena Allahnya. Karena itu kemudian dia duduk berdua dan segala macamnya. Lihat humility-nya. Ini yang penting. Ini berat juga. Kita kalau menjadi orang yang terpandang itu biasa diagungkan, itu susah untuk juga menghargai orang yang sama lah, dosen senior dengan dosen junior, senior di kantor dengan junior di kantor. Itu yang harus kita pikirkan karena bisa muncul superiority. Bukankah begitu yang terjadi di perkantoran dan segala macamnya? Belajarlah pada Umar bin Khattab. Kalimat yang keluar adalah alhamdulillahillati. Ya Allah, ini Umar bin Khattab. Oke. Masuk yang ketiga sekarang, Umar dan unta. Umar bin Khattab suatu saat dikabarkan beliau ini mendapatkan unta sedekah. Ya, jadi dia mendapatkan kiriman unta sedekah untuk orang-orang Islam tentu saja.
Dan begitu Umar bin Khattab ini mendapatkan unta ya atau hewan yang akan digunakan untuk kesejahteraan umat Islam, Umar senang banget ya. Oh, ini karena banget. Dan setelah itu Umar kemudian merawat untanya, mempersiapkannya, membersihkannya, mungkin ngasih pelananya dan segala macamnya lah. Di hari yang sangat panas saat itu, ya, yaumun shaib, sadidul har, dan Umar bin Khattab itu menutupi kepalanya, ya, karena sekarang sedang merawat untanya ini, unta sodakoh ini, ya. Kemudian datanglah sahabatnya Umar bin Khattab, ya, dari utusan dari Irak, yaitu Ahnaf bin Qais datang. Dan begitu Umar bin Khattab melihat Ahnaf bin Qais, Umar bin Khattab kemudian menyatakan, "Dha' thiyabak." Ahnaf, letakkan, tanggalkan pakaianmu, kata dia. "Halum, ke sini kamu, cepatan ke sini." Ya, tolong saya ini untuk menyelesaikan urusan saya dengan unta-unta ini. Oke, sekarang kita lihat pemandangannya ya. Ada Amirul Mukminin, presidennya orang mukmin, sedang berurusan dengan unta, bersihin unta, ngerawat unta, karena unta ini adalah unta sedekah yang menjadi miliknya orang Islam nanti. Tugas khilafah adalah menjalankan amanah. Ini kan seperti barang yang diamanahkan untuk orang Islam. Melalui siapa? Melalui khalifah, melalui Amirul Mukminin. Karena itu dia merawatnya. Lah, tapi yang menarik, bagaimana ada seorang Amirul Mukminin melakukan pekerjaan yang sebenarnya adalah pekerjaan budak. Maka ada orang yang berkata kepada Umar bin Khattab dari kaum tersebut, dari rombongan ini, yang menyatakan, "Yaghfirullah laka ya Amirul Mukminin." Semoga Allah mengampunimu wahai Amirul Mukminin, kata dia. "Fahalla ta'muru 'abdan?" Mengapa engkau tidak memerintah seorang budak? "Min abidis," kata dia, dari budak-budak itu yang bisa melakukan perbuatanmu itu. Kata dia, cukup untuk itu. Maka Umar kemudian menyatakan kalimat yang menarik, lihat, "Wa ayyu 'abdin huwa a'badu minni wa minal ahnaf." Kata dia, hamba sahaya yang mana yang lebih hina, lebih hamba daripadaku dan daripada Ahnaf bin Qais. Ini yang menarik untuk kita pikirkan. Dan lihat, kalimat yang terakhir ini yang menurut saya penting juga untuk kita pikirkan. Innahu man walla amrul muslimin. Semua orang yang diberikan otoritas untuk mengatur ya urusan orang muslim, yajibu alaihi lahum, maka wajib atas dia sebagaimana yang wajib atas seorang budak terhadap tuannya. Nah, dalam apa? Dalam menunaikan amanah dan segala macamnya. Ini yang menarik. Jadi kadang-kadang salah satu yang membuat kita ini kehilangan tidak mau tawadhu adalah karena kita mengukur kehormatan diri itu berdasarkan pekerjaan. Apalagi di Indonesia, ini penting untuk kita pikirkan lebih jauh. Kita seringkali menghormati orang itu kita asosiasikan dengan jenis pekerjaannya. Kalau PNS kita hormati, pekerja kasar kita kemudian menganggap dia inferior. Lihat, jadi kita ini menilai superior dan inferior dari pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Dan ini culture yang insya Allah sudah universal berlakunya. Ya. Karena itu muncul blue collar job, white collar job. Untuk menunjukkan apa? Orang itu statusnya dinilai dari pekerjaan. Sekarang lihat Umar bin Khattab. Orang yang tidak memiliki takabur dan tawadhu karena nilainya dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang pejabat. Ya, seringkali kita ini merasa misalnya PNS seperti saya ya, ini kan sebenarnya kita ini kan pelayan sebenarnya. Lah, Umar bin Khattab menyatakan dia itu begitu menjadi pejabat. Ini penting ya. Begitu dia menjadi pejabat, maka sebenarnya posisinya dia adalah posisi abdun. Sayyidnya adalah masyarakat. Maka sebagaimana kita ini abdun, sayyid kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tugas seorang hamba Abdullah adalah ngaulo kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis pekerjaan apapun, apalagi itu bagian dari amanah yang memang harus dijalankan, adalah satu kehormatan, kan begitu. Lah, maka ketika orang mengkritik Umar bin Khattab dengan menyatakan kau mengerjakan pekerjaan budak, Umar kemudian membalikkan tentang hakikat makna dari menjadi Amirul Mukminin, menjadi pejabat, menjadi khadim. Ya, ini yang penting untuk disadari. Kata Umar, sesungguhnya orang yang diserai otoritas urusan umat itu, maka dia harus melakukan kewajiban seorang budak kepada tuannya. Para pejabat, ya, bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab dia. Ini humility-nya Umar, tawadhu'nya Umar.
Dan itu dianggap sebagai bagian dari ibadahnya dia. Ibadahnya dia. Kita sekarang enggak, pejabat minta diladenin. Itu yang kemudian jauh sekali dari watak sebagaimana Umar Ibnul Khattab. Yang keempat, Umar dan kirbah air. Saya belum membaca dari Tarikh Al-Khulafa ya, masih yang dari yang kemarin. Nanti kalau cukup kita pindah ke Tarikhul Khulafa. Oke. Wa'an Urwah bin Zubair. Urwah ini adalah putranya Asma. Ya. Jadi Aisyah punya kakak namanya Asma binta Abi Bakrin. Asma punya anak Abdullah dan Abdullah bin Zubair dengan Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini Masya Allah salah satu sahabat Nabi, salah satu tabi'in, karena beliau nanti belajarnya kepada Aisyah radhiyallahu anha, banyak hadis dinarasikan dari Aisyah dari Urwah. Kenapa Urwah kok banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah? Ya karena beliau adalah berarti apa ini? Keponakan Aisyah radhiyallahu anha ya sendiri. Lah, Urwah bin Zubair ini menarik. Suatu hari kata Urwah bin Zubair, ra'aitu Umar ibnul Khattab ala atiqihi, saya suatu hari melihat Umar bin Khattab di pundaknya kirbatu ma. Ya, kalau kita sekarang galon air di pundaknya Umar bin Khattab. Padahal dia Amirul Mukminin. Maka kemudian fakultu, aku berkata kemudian, ya Amirul Mukminin, la yambaghi laka hada. Tidak sewajarnya panjenengan itu, engkau itu wahai Sayyidi, membawa galon air itu. Dia jawaban Umar, menarik. Lamma atanil wufud sami'ina muti'ina. Ketika mendatangiku al-wufud, rombongan tamu. Sami'ina, tamu ini semuanya apa? Sami'in, mendengarkan semua ucapannya Umar. Muti'ina, taat kepada Umar. Dakhaltu nafsi nakhwah. Maka masuk ke dalam jiwaku nakhwah. Nakhwah itu bibit kesombongan. Ya, benih kesombongan. Fa'aradtu an aksaroha. Dan aku ingin memecah bibit kesombongan yang ada dalam hatiku. Masya Allah. Sekarang lihat hikmahnya nomor 4. Kapan superiority kompleks masuk? Kapan kibir bisa masuk? Kalau ada orang memuji kita. Ini penting. Tadi di awal kalau ada orang mengkritik kita. Sekarang ganti. Kalau ada orang memuji kita. Kita ini harus ngasih apresiasi. Memuji orang itu bagian dari yang dianjurkan oleh Islam. Mayashkurin nas lam yashkurillah. Ya, siapa yang tidak bersyukur, tidak ngasih apresiasi yang baik kepada orang yang berbuat baik, tentu saja dia tidak bisa bersyukur pada Allah SWT. Artinya apresiasi, memuji seseorang itu juga bagian dari ajaran Islam. Tapi harus cepat-cepat kita ingatkan bahwa kalau kita mendapatkan pujian, hati-hati. Karena itu juga pintu masuk orang naik pride-nya, arogansinya bisa naik. Karena itu caranya lihat Umar. Begitu dia lihat, dan itu menimpa Umar bin Khattab, apalagi kita. Sekarang bayangin ya, apalagi kita yang bukan orang soleh ini. Umar bin Khattab itu orang yang Masya Allah. Dia kedatangan tamu, tamunya nurut, manduk-manduk, taat, dan segala macamnya. Timbul sombong. Hati-hati ya, ini penyakit para ustadz, penyakit para bos, dan siapapun ya. Para kiai yang banyak didatangin orang, dan orangnya sami'ina, muti'ina. Para ustadz yang punya santri, santrinya sami'ina, muti'ina. Para guru, para dosen, yang murid-muridnya sami'ina, muti'ina. Hati-hati. Karena ada nakhwah nanti. Lah, Umar lihat. Umar itu menariknya. Karena dia tidak ingin ada bibit kesombongan yang muncul dari relasi itu. Umar tidak menyalahkan orang yang sami'ina, muti'ina. Karena kewajiban kepada ulil amri adalah wa ati'ullah, wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Tapi lihat Umar, caranya adalah dia kembalikan lagi ke posisi awalnya. Kamu budak. Kamu adalah abdun. Ya, untuk siapa? Untuk umat, karena dia Amirul Mukminin. Dan dia tunjukkan posisinya dia sebagai seorang budak yang menyunggi galon air untuk membunuh itu. Ini sangat banyak ya, kita banyak dapati para ulama kita meneladani kisahnya Umar ini banyak sekali. Anda kalau membaca Abu Yazid Al-Bustami ya, yang punya murid miskin tapi tidak jadi wali, sementara Abu Yazid Al-Bustami kaya tapi jadi wali. Muridnya protes, kenapa kok tidak bisa jadi wali? Karena meskipun dia miskin, dunia ada dalam hatinya. Ya, ada salah satunya kesombongan dan segala macamnya. Ya, jadi ini yang harus menarik untuk kita pikirkan. Caranya Umar untuk menghilangkan kesombongannya. Atau seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ya,
yang menjadi booming di Arab, semua orang Arab menonton kajian Qur'annya di dalam televisi, namanya menjadi harum di Mesir, muncul nakhwah. Karena itu kemudian dia mampir ke salah satu masjid, dia membersihkan WC dan toilet, sang sopir lama menunggu, katanya hendak melakukan sholat di masjid, tidak keluar-keluar. Tapi ketika ditemui ternyata sedang membersihkan WC dan toilet di masjid, apa jawaban Syekh Muhammad Syarawi? Sama seperti yang dikatakan Umar bin Khattab. Itu salah satu cara untuk agar kita ini kehilangan kesombongan. Itu juga yang diajarkan dulu, kata kiai saya dulu, Mbak Yai Idris dulu juga begitu katanya. Kalaupun kamu jadi ustadz, jangan merasa bahwa pekerjaan-pekerjaan yang remeh itu akan menghilangkan derajatmu sebagai ustadz. Enggak. Saya masih ingat kata-kata ustadz saya dulu. Kalaupun jadi ustadz, jangan kemudian kamu tidak mau menyangkul. Sesungguhnya tidak ada hubungan antara kehormatanmu di mata Allah SWT dengan menyangkul di sawah, kata dia. Masya Allah. Dan ini dari mana kayak begini nih? Dari Umar bin Khattab. Kalau kita perhatikan ya, gambarannya bagaimana tawaduknya Umar bin Khattab. Oke, kita lanjutkan. Umar dan pemuji. Suatu hari, ini masih masa di kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Maka kemudian datang seseorang, sekelompok orang nafar, ya, dan kelompok orang ini kemudian memuji Umar di depan Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi Amirul Mukminin. Pujian yang amat sangat melangit, ya kata dia, dan memang sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Kita kalau dipuji orang kan tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Atau seperti sekarang ya, ada mahasiswa bertanya pertanyaannya apa saja, jawabannya adalah pertanyaan yang luar biasa misalnya. Padahal ya biasa-biasa aja, ya. Kalau Umar dipuji itu sesuai, kata dia, maro'aina rojulan aqda bil qisti, misalnya. Kami tidak pernah melihat seorang laki-laki yang lebih adil dalam memberikan keputusan melebihimu, wahai Umar. Ya, yang kalau berbicara lebih benar darimu. Ya, Masya Allah, yang paling tegas terhadap orang munafik darimu, wahai Umar. Anta khairun nas, engkau adalah sebaik-baik manusia ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya pujian yang diberikan oleh Umar. Umar diam. Di situ ada Auf bin Malik. Auf bin Malik kemudian menyatakan, "Hei, orang yang memuji Umar, kadzabtum, engkau berdusta. Wallahi laqad ra'aina ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku tahu orang yang lebih baik," kata dia, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata, "Man huwa?" Siapa dia? Abu Bakar. Karena Abu Bakar ada di sini. Satu orang memuji Umar bin Khattab, satu orang memuji Abu Bakar As-Siddiq. Lihat Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Shadaqa Auf wa kadzabtum," kata dia. Auf bin Malik benar dan kalian semuanya yang memuji saya, kalian pendusta, kata dia. Wallahi laqad kana Abu Bakrin. Demi Allah, Abu Bakar As-Siddiq itu adyabu min rihil miski. Sesungguhnya Abu Bakar itu jauh lebih wangi daripada rihil misk. Wa ana adallu min ba'iri ahli. Masya Allah. Dan aku ini adalah orang yang lebih tersesat dari unta keluargaku. Masya Allah. Kenapa? Karena Abu Bakar itu telah masuk Islam 6 tahun sebelum Umar bin Khattab. Aku kalau dibandingin dengan Abu Bakar As-Siddiq, dia itu minyak wangi, sementara aku masih unta tersesat di keluargaku. Karena aku masih belum menjadi Islam. Bagaimana? Mislihat. Ini salah satu trik juga. Kalau ada orang memuji kita, ya, dan kemudian muncul pride, ya, apalagi pujian tidak senang, carilah orang yang lebih tinggi dari kita. Sehingga kita ini tidak mungkin. Kan tadi seperti besar dan kecil ya. Kalau kita hadapkan antara besar sama yang kecil, maka muncul superior. Tapi kalau ada yang besar, kita gandengkan dengan yang jauh lebih besar, dia menjadi kecil. Nah itu cara kita juga. Misalnya kita dianggap orang pinter. Wah itu bisa ada helmnya di kepala kita. Ya. Bisa sombong kita. Nah caranya adalah cari orang yang jauh lebih pinter. Dan itu akan membuat kita lebih tawadhu. Itu trik yang diberikan Umar. Saya melihat semua kisah, kalau kita mentelaah para sahabat, ya Rasulullah, sebenarnya kita akan bisa menghasilkan rumusan tentang bagaimana menghilangkan kibir dan segala macam. Ini belum kita deteksi dari hadis, ya. Tapi kita masih melihat dari perilakunya Umar ibnul Khattab. Ya. Umar dan nifak.
untuk orang sekualitas Umar, yang Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalau ada nabi, laukana nabiyyan min ba'di lakana Umar, kalaulah ada nabi setelahku, yang paling cocok jadi nabi Umar bin Khattab. Rasulullah SAW menyatakan saat Umar masuk Islam itu semua penduduk langit berbahagia dan mengagumi Umar. Rasulullah SAW menyatakan kalau Umar menempuh satu jalan, maka jin setan mesti mengambil jalan yang lain. Orang sebaik Umar, sehebat Umar bin Khattab, ya, yang Rasulullah SAW sudah memastikan surganya. Menarik, pada peristiwa ketika rombongan orang-orang munafik yang menutup wajahnya itu hendak membunuh Rasulullah SAW, dan mereka tidak mengira Rasulullah tidak tahu, tapi kemudian Rasulullah tahu berhamburan orang munafik itu. Rasul kemudian memanggil Hudzaifah al-Yamani untuk memberikan daftar orang-orang munafik di Madinah. Dan Umar termasuk orang yang gelisah karena yang tahu orang munafik atau tidak adalah Hudzaifah al-Yamani. Maka lihat, Umar bin Khattab mendatangi Hudzaifah bin Yaman dan menyatakan, kata dia, dia bersumpahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, a'ana minal munafikin, apakah aku ini termasuk orang munafik? Bayangkan ya, orang dengan sekualitas iman, ketakutannya terhadap sifat nifak sedemikian itu. Itu kalau tidak humility apalagi itu ya. Masya Allah ya, Masya Allah. Oke, yang ketujuh sekarang. Umar sesaat sebelum ditikam. Ya. Umar bin Khattab sebagai pribadi yang mulia, menarik. Saat beliau di ujung-ujung akhir kehidupannya, yang diinginkan Umar itu sederhana sebenarnya. Dia ingin menjadi orang yang kalau meninggal dunia sudah tidak lagi membawa kesalahan, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa Umar yang menarik, kata Umar bin Khattab, Allahumma rzuqni syahadah fi sabilik waj'al mauti fi baladi nabiyyik. Kata Umar bin Khattab, ya Allah, rizkikan kepadaku syahadatan fi sabilik, ya, mati syahid di jalanmu, waj'al mauti fi baladi nabiyyik, jadikan kematianku itu berada di negeri nabimu, yakni di Madinah. Suatu hari Umar bin Khattab ini kedatangan utusan yang menginginkan bahwa non-muslim diperbolehkan ke Madinah. Umar sebenarnya melarang ada non-muslim di Madinah. Mughirah bin Syu'bah kalau saya tidak keliru, ya, Mughirah bin Syu'bah kalau saya tidak keliru, memiliki budak namanya Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi. Dia ini ahli bikin pedang, bikin pisau, bikin cemeti, dan berbagai hal lainnya. Maka kemudian orang ini, Mughirah bin Syu'bah ini meminta kepada Umar agar mengizinkan Abu Lu'lu' ini untuk tinggal di Madinah, bekerja di Madinah. Karena dengan berbagai keahlian, dengan keinginan bahwa kalau dia tinggal di Madinah akan banyak memberikan bantuan kepada masyarakat Islam di Madinah. Dengan itu Umar mengizinkan. Maka Umar memberikan izin kepada Abu Lu'lu' al-Majusi untuk tinggal di Madinah. Deal dengan tuannya, dia pergi ke Madinah dengan satu hari dia harus memberikan kepada tuannya 4 dirham kalau saya tidak keliru, 4 dirham setiap hari. Jadi 1 bulan dia harus memberikan hitungannya, kelipatannya lah, 100 something dirham kepada tuannya. Maka orang ini merasa terlalu berat untuk memberikan uang kepada tuannya 4 dirham itu. Maka dia minta kepada Umar bin Khattab untuk menganulir perjanjian itu agar dia tidak memberikan 4 dirham. Umar membaca keahlian, kecakapan orang ini, ya, sumbangan dagangannya dan segala macam. Kata Umar, itu bukan sesuatu yang memberatkan kamu. Kamu cuma ngasih 4 dirham, kamu bisa dapat sehari sekian-sekian. Dan orang ini marah, menggerutu, dendam kusumat kepada Umar karena Umar tidak mengabulkan permintaannya. Apa yang terjadi kemudian? Maka di waktu subuh itu dia sembunyi, malam hari dia sudah sembunyi, di waktu Umar akan memimpin sholat subuh. Maka begitu Umar sudah menyatakan shaf, luruskan shaf, luruskan shaf, maka dia maju ke depan, dia tusuk Umar di pundaknya dan di perutnya. Jenis pisaunya ini berpisau 2, bermata 2, sementara pegangan tangannya berada di tengah.
yang kalau ditusukkan nanti begitu ditarik keluar mesti ikut bagian tubuh yang sudah kena, karena dia pintar membuat pisau tersebut. Apa yang terjadi? Begitu Umar ditusuk, ditarik keluar ususnya Umar, dan dia lari, orang-orang menghalangi dia, semua orang menghalangi, ditusuk sehingga 13 orang terluka, 6 orang syahid. Dalam keadaan terdesak, akhirnya Abu Lu'lu' bunuh diri. Umar kemudian bertanya, siapa yang membunuhku? Dikasih tahu yang membunuh adalah seorang Majusi. Lihat kalimatnya Umar, menarik. Kata Umar bin Khattab, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagimu ya Allah, lam yaj'al maitati, yang tidak menjadikan mitati, kematianku, biyadi rajulin, seseorang yang nanti bisa berdakwah, seseorang yang muslim. Alhamdulillah, yang membunuhku itu adalah bukan orang Islam. Alhamdulillah ya Allah, yang menjadikan pembunuhku itu orang yang tidak bisa berhujjah di hadapan Allah, karena dulu di dunia dia pernah sekali saja bersujud kepadamu. Jadi itu yang digembirakan Umar, karena yang membunuhnya bukanlah orang yang bersujud, bukanlah orang muslim, karena itu dia tidak bisa berhujjah nanti di hadapan Allah. Dan apalagi ini menunjukkan apa? Cintanya Umar kepada sesama orang muslim. Ya, Masya Allah, itu yang harus kita pikirkan ya. Karena itu sepeninggal Umar bin Khattab, orang-orang Madinah itu sampai punya keinginan yang menarik. Kata orang Madinah, lawadidna anallaha zada fi umurika min a'marina. Kami ini sangat ingin sesungguhnya Allah menambahi umur-umur kami. Masya Allah, Masya Allah. Maka ketika Umar bin Khattab sakaratul maut, sehabis ditikam, ya, Ibnu Abbas masuk ke rumahnya Umar bin Khattab dan kemudian memuji Umar bin Khattab, absyir ya Amirul Mukminin, gembiralah wahai Amirul Mukminin, ya, busyrallahu laka, ya, bi busyrallahu laka min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qadama fil Islam qad alimta summa, dan segala macam. Gembiralah engkau, karena engkau adalah sahabatnya Rasulullah SAW, ya, engkau orang yang pertama masuk Islam, wah, dan segala macamnya lah, semua kebaikan yang telah Allah meluaskan rizki bagimu, menampakkan kebenaran bagimu, menjauhkan dari sifat nifak. Umar menyatakan, kau mujiku itu karena aku adalah pemimpin atau bukan? Kata Abdullah bin Abbas, karena engkau pemimpin, dan juga bukan karena engkau pemimpin. Memang kenyataannya engkau adalah orang yang baik, engkau sahabat Nabi, engkau orang paling adil, Allah ngasih banyak pertolongan, meluaskan rizki, menampakkan kebenaran, adil, dan segala macamnya. Ya Allah, apa kata Umar bin Khattab? Masya Allah, fawalladhi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, lawadittu, sungguh yang aku amat sangat inginkan, anni anju minha kafafan, sesungguhnya aku ini hanya ingin selamat di dunia ini impas saja, la ujira wa la uzara, aku tidak dikasih balasan pahala atau aku tidak dikasih balasan atas perbuatan dosa, wes itu aja yang saya inginkan. Masya Allah, ya. Lawadittu anni, dan aku sangat ingin aku itu keluar dari dunia, kama dakhaltu fiha, sebagaimana aku keluar dari dunia, la ajra wa la wizra, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Masya Allah. Fa wallahi law kana li mal, kalaulah aku memiliki harta, ya, kalaulah aku memiliki dunia ini, maka yang aku inginkan cuma satu, aku akan gunakan semuanya itu untuk menjadi tebusanku dari kerumitan di hari kiamat nanti. Masya Allah. Itu Umar bin Khattab dengan semua kebaikan yang dilakukan. Dia punya keinginan yang sangat sederhana, ingin wafat sebagaimana dulu pertama kali lahir di dunia, tidak membawa pahala, tidak membawa dosa. Bagi kita mungkin nampak seperti keinginan biasa, tapi mari kita renungkan. Hatta yang biasa ini kalau kita pikirkan tidak akan mampu kita lakukan. Kita insya Allah nanti keluar dari dunia ini pasti masih menyinggung, membawa dosa-dosa. Masya Allah, Umar bin Khattab. Ini yang harus kita renungkan, orang yang begitu baiknya itu, begitu tawaduknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Umar bin Khattab dikabari, ini kan setelah Amr bin As berhasil mengembalikan Palestina di bawah kekuasaan Islam, maka patriark atau pemimpinnya umat Kristen yang menguasai Palestina dan Yerusalem saat itu meminta bahwa dia hanya akan menyerahkan kunci Palestina kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah Amirul Mukminin. Maka berkirimlah surat
kepada Madinah agar Umar sendiri yang datang untuk mengambil kunci. Maka disambutlah Umar bin Khattab. Kebetulan yang menguasai saat itu jenderalnya untuk wilayah Syam adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah satu sisi. Dan yang menarik, lihat, ketika Umar bin Khattab itu hendak pergi ke sana, ditemani oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah sesampai di Syam ya, atau menuju Palestina, maka Umar itu mendapati oase. Umar kemudian turun, dia lihat pemandangannya, bajunya Umar tambalan, sepatunya diletakkan di lehernya, dan dia turun ngambil air sendiri. Pandangan itu dilihat oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai pandangan yang tidak selayaknya sebagai Amirul Mukminin. Menurut Abu Ubaidah mestinya mbok ya pakaian yang keren, yang top. Kenapa? Karena yang menarik, pemimpin Kristen yang ada di Palestina saat itu berpakaian dengan pakaian kebesarannya sebagaimana pakaian pastor, kardinal ya. Masyarakatnya juga, masyarakat Kristen saat itu juga bersolek, ibarat sekarang membuat karpet merah untuk menyambut kedatangan Umar bin Khattab. Tapi Umar menarik, Umar datang dengan budaknya dan menyatakan karena perjalanan jauh, kata dia, kita gantian saja karena ini kita hanya membawa, katakanlah, kata dia, nanti katakanlah 10 meter saya yang ada di atas, 10 kilometer berikutnya kamu, gantiannya. Yang menarik, begitu pas nanti masuk ke Palestina, justru yang harus membawa untanya dan yang berada di atas unta justru adalah pembantunya Umar. Sementara Umar bin Khattab nanti yang membawa tali kekangnya unta itu. Karena itu dipaksa nanti oleh Abu Ubaidah dan oleh Amr bin As. Janganlah, enggak, memang inilah perjanjianku. Masya Allah. Maka ketika Abu Ubaidah melihat penampilan Umar yang jauh dari, menurut penilaian Abu Ubaidah, ya, jauh dari kelayakan, dia menyatakan, Umar, kata, ya Amirul Mukminin, kata dia, engkau melakukan perbuatan yang semestinya tidak kayak begitulah, kira-kira begitulah. Maka apa yang menarik dari Umar bin Khattab menyatakan, saya singkatkan saja, kata Umar, lau ghairuka yaquluha ya Aba Ubaidah, kata dia, kalaulah yang berbicara itu selain kamu, wahai Abu Ubaidah. Jadi Umar ini menyayangkan, kok bisa ada ucapan demikian keluar dari kamu, wahai Abu Ubaidah. Padahal Abu Ubaidah itu disebut Rasulullah SAW sebagai orang yang paling amanah. Dan Umar menyatakan begini, kalau aku kalau aku ini nanti selesai jadi Amirul Mukminin dan aku masih hidup, maka orang yang aku akan jadikan sebagai Amirul Mukminin adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Karena hebatnya Abu Ubaidah. Karena itu ekspektasi Umar terhadap Abu Ubaidah ini sangat tinggi. Karena memang beliau hebat sekali. Hebat sekali orangnya. Nah, yang menarik, karena dia menyatakan demikian itu, dia nggak suka dengan kalimat yang dipakai itu. Karena itu Umar kemudian menyatakan, kalaulah bukan engkau yang mengucapkan hal tersebut. Antum kuntum aqallun nas, kata dia. Kamu itu, kita semuanya ini, dulu adalah orang yang kecil. Orang yang hina. Fa'azzakumullahu bil Islam, dan Allah meninggikan derajat kita karena Islam. Fawahma tadlubul izza bi ghairi, kalau engkau mencari kehormatan, keluhuran dengan selain Islam, yudhillukumullahu ta'ala, maka pasti Allah akan menghinakan engkau. Masya Allah. Ini konsep izzah, lagi-lagi cara kita mengukur humility ya. Jadi keluhuran, izzah itu bukan ada pada pakaian, bukan ada pada perbuatan, tapi ada pada agama. Maka mestinya orang yang punya agama, dia itu gandengannya adalah humility, gandengannya adalah tawaddu, bukan sombong. Maka tidak masuk akal kalau ada orang yang mengaku alim, punya ilmu agama, tapi kok dia sombong, tidak matching, karena keluhuran kita itu ada pada agama, bukan pada harta, bukan pada jabatan dan seterusnya. Famahma tadlubul izzah bi ghairil Islam yudhillukumullahu ta'ala. 9, masih banyak ini ya, 10 aja lah, kita lanjutkan di pertemuan mendatang ya. 9, Amirul Mukminin. Kalimat Amirul Mukminin sebenarnya juga bukan datang dari Umar Al-Khattab. Dulu Umar itu disebut dengan khalifati Rasulillah.
Jadi khalifah itu pengganti artinya. Maka gelar yang diberikan oleh umat Islam kepada Abu Bakar As-Siddiq adalah Khalifatu Rasulillah. Gelar yang diberikan kepada Umar, Khalifati Rasulillah. Khalifah pengganti dari penggantinya Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nama ini dipakai oleh Umar awal-awalnya. Jadi dari dari Khalifati Rasulillah. Begitu dulunya. Sampai kemudian datang rombongan dari Irak, kalau saya tidak keliru, ada diutus 2 orang dari Irak. Umar meminta, datanglah namanya Labid bin Robi'ah dan Adi bin Hatim. Labid bin Robi'ah, Adi bin Hatim masuk ke kota Madinah, berjumpa dengan Amr bin As. Setelah dia berbincang-bincang, masuk ke masjid dan seterusnya, ketemu Amr bin As, ista'dzana lana ya Amr ala amiril mu'minin. Kemudian dia bilang, Amr bin As, tolong dong izinkan kami untuk menemui Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Jadi 2 orang inilah yang pertama kali menggunakan kata Amirul Mukminin. Qala Amr, oh bagus juga kalimatmu itu, Amirul Mukminin. Kenapa? Huwal amir wa nahnul mu'minun, kata dia. Memang dia itu adalah amir dan kita adalah orang-orang mukmin. Maka berangkatlah 2 orang ini bersama Amr bin As menuju Umar bin Khattab. Kemudian kata Amr bin As, Assalamu alayka ya Amirul Mukminin. Umar berkata, ma badalaka fi hadal ismi ya Ibn al-As. Kata dia, kamu apa-apaan ini dengan memanggil saya sebagai Amirul Mukminin? Kata dia, Rabbi ya'lam. Dia ceritakan tadi ada 2 orang tamu ini dan dia menyatakan Amirul Mukminin. Dan saya kira itu panggilan yang pas buatmu. Karena kata dia, engkau adalah Amir dan kami adalah Mukmin. Sejak saat itu Umar kemudian dipanggil dengan panggilan Amirul Mukminin. Jadi ini bukan sebagai gambaran dari takaburnya Umar, ya, tapi orang-orang itu yang menyematkan dengan kalimat Amirul Mukminin. Karena itu kalau sejak Umar kita menggunakan kalimat Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Terakhir, saya masih belum baca Tarikhul Khulafa. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang lain kalau mencukupi waktunya. Yang ke-10, Umar dan para pengikut. Salah satu yang tidak disukai oleh Umar adalah kalau ada seseorang yang terpandang, kemudian diikuti oleh cantrik-cantrik, ya, oleh pengikut-pengikut yang menunjukkan kalau sekarang bodyguard lah, atau ya pengikut yang bawain tas, kalau bahasa kita mungkin sekarang ya, bawain tas, bawain sepatunya, ngeladenin, khodim lah. Gini, ini harus kita baca hati-hati ya, karena sama Nabi juga tidak menunjukkan hal yang senang orang menjadi khodimnya, meskipun Nabi juga tidak menunjukkan pelarangan. Ya, jadi satu sisi tugas kita ini memang berkhidmah kepada orang yang misalnya kepada anbiya, kepada orang yang guru kita, kepada orang yang soleh dan segala macamnya. Tetapi jangan sampai kemudian orang yang berilmu atau biasanya dalam urusan keagamaan malah gila hormat dan menggunakan itu. Ini penting. Saya pas kapan hari mendengarkan ceramahnya Gus Ba, saya pikir penting itu ya, ta'abbud. Bahkan kemudian ada ustadz yang malah senang menjadikan santri-santrinya menjadi budaknya dia kemudian. Ini yang bukan perangai dari sewajarnya orang yang mengerti agama. Ya. Karena mestinya kita ini harus punya sikap yang tidak senang diagungkan orang. Karena kita tidak butuh pengagungan manusia. Itu yang harus ada. Dan Umar menunjukkan itu. Kata Umar, kunna julusan haula Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu dulu adalah rabi Yahudi yang kemudian masuk Islam dan ahli scholar, ya, pinter ilmu, menulis. Bagaimana Umar bin Khattab juga bisa menulis? Ya, karena itu Umar bisa membaca dalam kisah yang awal. Rasulullah tidak bisa. Nah, Ubay bin Ka'ab terpandang karena dia sekarang scholar, masuk Islam, tambah cepat dia karena memang dia orang pintar ya. Maka kunna julusan haula Ubay bin Ka'ab. Ada orang bertanya tentang berbagai macam lah kepada Ubay bin Ka'ab. Dan setelah itu datang Umar berdiri, orang-orang ikut semuanya di belakangnya. Kemudian Umar tidak senang melihat pemandangan itu. Fa'ala bidirrah. Ya, kemudian Umar mengangkat cambuknya. Dirrah itu kayak cambuk kecil
Ini benar karena saya sudah lihat di kampus ya. Di kamus, saya tidak tahu artinya. Ternyata kayak cemeti tapi yang kecil. Dan Umar itu kemana-mana bawa cemeti itu. Kalau ke pasar dia bawa itu. Kalau ada yang tidak adil dia langsung pukulkan. Itu tindakan Umar bin Khattab. Karena itu disebut aqdha bil qisti. Karena Umar itu begitu. Jadi dia bawa cambuknya ini. Kemudian dia mau pukulin orang-orang yang berada di belakangnya yang seakan-akan sami'ina, muti'ina, seakan dia seperti orang yang terpandang punya banyak bodyguard. Umar tidak senang dengan itu. Dan Ubay kemudian berkata, "Mahlan ya Umar, cool down Umar, cool down Umar. Matasna, sampean mau ngapain ini? Ini orang-orang kok mau dipukuli semuanya?" Apa kata Umar? "Innaha fitnatun lil madbu wa mudhillatun littabi," kata Umar. Sesungguhnya ini adalah fitnah bagi orang yang diikuti. Ini fitnah buat kita. Saya tidak senang dimulia-muliakan kayak begini dan segala macamnya. Inna fitnatun lil madbu wa mudhillatun littabi. Dan itu menghinakan buat orang yang mengikuti. Masya Allah. Inilah humility-nya Umar. Tidak gila, hormat dan segala macamnya. Ini kita ingin semacam ini. Ini ada kiai bahkan yang datang kalau ada hormati ceramah pembukaan dia marah-marah. Ini orang bagaimana ini? Ada kiai datang tidak menghormati, Masya Allah. Kalau kita katakan. Ini harus belajar dari Umar. Innaha fitnatun lil madbu wa mudhillatun lil littabi'. Kata Umar bin Khattab. Masya Allah. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walidha kana ashabun nabi yakrahuna ayyasiran nas wara'ahum. Dia tidak suka membedakan orang. Ya, derajat orang itu hanya Allah yang tahu. Karena itu tidak suka. Dia jalan bersama. Itu Masya Allah. Ya, tidak suka dengan orang yang berjarak. Wama aura al-faruq. Masya Allah. Ya, ini hebatnya Umar ibn Khattab. Dan terakhir ada satu firasat yang menarik dari Umar bin Khattab. Saya tadi menunjukkan salah satu kehebatan Umar bin Khattab adalah firasatnya yang begitu kuat. Ya. Ada orang datang kepada Umar bin Khattab dan kemudian ditanyain oleh Umar bin Khattab. Umar bertanya tentang orang ini dan menarik. Kata Umar bin Khattab, akhraja Abul Qasim. Jadi orang ini bertanya, qala Umar bin Khattab li rajulin, masmuk? Siapa namamu? Kata dia, qala Jamrah. Nama saya Jamrah. Jamrah itu bara api, kata dia. Nama saya bara api. Qala Umar bin Khattab kemudian berkata, Ibnu man? Anaknya siapa? Siapa bapakmu? Ibnu Syihab. Anaknya percikan api. Namanya Jamrah, bapaknya namanya Syihab. Masanya ini keluarga tukang, kalau bahasa Inggris namanya ini Cooper atau Smith, ya kira-kira begitulah. Jadi dia bilang Al-Haddad lah ini kayaknya. Jadi dia bilang, saya Jamrah, ya, bara api, anaknya percikan api. Qala mimman? Kamu datang dari mana? Kata Umar bin Khattab. Minal harqah. Dari kebakaran. Daerahnya namanya kebakaran. Aina maskanak? Di mana rumahmu? Di Harrah. Harrah itu panas. Ya, kata dia. Qala, kata dia. Di arah mana itu? Bi'ayyiha, di mana itu? Bidzati ladha. Ladha itu juga sama. Ladha itu juga api yang menyala-nyala yang di atas itu ya. Ladha, ya sama. Makanya salah satu nama neraka. Faqala Umar, setelah menjelaskan, jadi semua apapun yang ditanyakan tentang orang ini, jawabannya berkaitan dengan api terus. Faqala Umar, adraka ahlak faqad ihtaraku, kata Umar. Kamu cepat pulang, ya, temui keluargamu, karena semua keluargamu sekarang sudah terbakar semuanya. Faraja ar-rajul, maka laki-laki ini pulang, fawajada ahlah, dan dia mendapati keluarganya, qad ihtaraku. Rumahnya kebakar, keluarganya semua terbakar. Ya, wa akhrajal Malik al-Muwatta dan ila akhirih. Itu menariknya Umar bin Khattab, pribadi yang sangat menarik, memukau. Kita masih banyak bisa menggali dari Umar bin Khattab, tapi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Intinya sekali lagi, orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah SWT, wajib bagi dia memiliki sikap tawaddu. Karena ciri dari kesolehan, ciri dari orang yang memakrifai Allah dengan baik adalah dia tawaddu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh penilaian dari manusia. Apapun hal yang hendak membuat dia membangkitkan kesombongannya, dia luluhkan itu dengan cara mentadaburi asma Allah al-kabir al-mutakabbir, ya, mentadaburi bagaimana
keluhuran kita ini justru bergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk sesi kita kali ini. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang tawadhu, jauh dari kibria, dari takabur ya. Demikian adzan Allah yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.